Selamat sore adik-adik dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menerjemahkan kalimat, yaitu kalimat yang sangat sederhana. Ya, jadi fokus kita adalah bagaimana kita menerjemahkan kalimat per kalimat. Jadi kalimat itu berkaitan dengan ada subjek, ada predikat atau gimana. Oke, ya. Jadi terjemahan itu sekali lagi ya, apakah itu dari Indonesia ke Inggris, Inggris Indonesia, itu pada dasarnya itu sama. Ya, pada dasarnya sama. Cuma karena orientasi kita ini adalah Indonesia English, jadi kita harus berpedoman pada sumber teks dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi sumber teks dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, jadi kita lebih bagus pada bahasa Indonesianya dulu, baru ke dalam bahasa Inggris. Baik, jadi saya akan gambarkan bagaimana caranya menerjemahkan dulu ya. Nah, dari segi dari segi literalnya itu artinya kata per kata, kalimat per kalimat, begitu. Itu namanya literal. Ya, jadi sebenarnya ada paling tidak ada 3 caranya menerjemahkan. Yang pertama itu ada namanya literal. Ya, jadi kita sebut dengan words to word ya. Jadi dalam kalimat itu ada kata ke kata. Itu yang disebut dengan literal. Kemudian yang kedua itu ada disebut dengan bagaimana kita merubah terjemahannya itu, misalkan dari kata benda menjadi kata sifat, dari kata sifat menjadi kata benda dan seterusnya. Tetapi intinya tidak mengubah pesan yang disampaikan dalam bahasa di sumber. Kita nggak bisa kita nggak boleh mengubah makna yang dipesankan dalam bahasa sumber. Begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada bahasa sumber, ada bahasa target. Boleh mengalami perubahan. Ya, perubahannya ini disebut dengan shift. Shift itu sekali lagi, shift itu artinya pergeseran. Pergeseran apa? Bisa namanya pergeseran struktur. Ya, pergeseran struktur. Struktur apa? Struktur kalimat dan atau struktur frase atau groove. Nanti kita bicarakan itu. Nah, yang berikutnya itu ada bagaimana caranya memberikan, yang ketiga itu ada namanya interpretasi. Oh, ini maksud dari kalimat di bahasa sumber seperti ini. Nah, kita menggunakan bahasa dengan gaya bahasa kita, ya, gaya bahasa kita. Tentu dalam hal ini karena dilakukan karena adanya perbedaan budaya, perbedaan sosial, perbedaan ruang lingkup dan sebagainya ya. Nah, jadi kenapa hal ini dilakukan? Karena di bahasa sumber akan berbeda dengan bahasa target ya. Jadi seperti itu. Ada bahasa sumber dan ada bahasa target. Jadi seperti itu. Kemudian sekali lagi, yang ini juga mencakup bahasa-bahasa metafor ya. Karena bahasa-bahasa metafor itu di bahasa sumber ada, tetapi di bahasa target itu memang ada juga. Nah, cuma tidak bisa diartikan secara kata per kata atau disebut dengan literal ya. Oke, oleh karena itu sekali lagi, di bahasa sumber ya, oleh bahasa sumber harus dipegang dulu apa sih pesannya.
Nah, kemudian di bahasa target itu apa sih pesannya? Nah, dari itu kita tetap memegang konsep atau konsep makna yang dipesankan, gitu. Walaupun demikian, ya, karena ketidakadanya persamaan budaya, persamaan sosial, struktur dan seterusnya, maka diperlukanlah yang kita sebut dengan pergeseran atau disebut dengan shift, ya, pergeseran atau shift. Nah, baik, kita masuk dengan yang poin pertama, yaitu adalah word to word. Bagaimana kita memperhatikan bahasa, ya, bahasa. Jadi word to word. Jadi dalam kalimat itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada ejang, ya. Nah, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada ejang. Nah, ini tolong diperhatikan. Kenapa? Seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya, bahwa, ya, jadi bahwa bahasa itu, sekali lagi, ya, ketika kita mau menerjemahkan itu, kita paling tidak, ya, tahu tentang bagaimana bahasa sumber itu dengan baik, tentu, ya. Jadi jangan menerjemahkan suatu teks yang Anda tidak pahami bahasanya, begitu loh. Itu intinya. Ya, yang Anda tidak pahami bahasanya. Oke, jadi seperti itu. Nah, maka dari itu, ya, kedua bahasa ini, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, harus dipahami secara linguistiknya. Linguistiknya itu adalah mana kata kerjanya, mana kata bendanya, mana adjektifanya, mana adverbia dan seterusnya. Ya, bentuk-bentuk dan seterusnya. Ya, itu maksud saya. Nah, baik, saya akan memberikan contoh bagaimana caranya menerjemahkan dari suatu bahasa sumber, dalam hal ini bahasa Indonesia. Oke, mari kita perhatikan. Baik, ini ada begini, ya. Ini sumber, sekali lagi sumber. Sumbernya itu bahasa Indonesia. Ini target. Nah, maksudnya begini, ya, karena bahasa sumber itu bahasa Indonesia, adik-adik mahasiswa harus memahami bagaimana bahasa Indonesia, struktur bahasa Indonesia itu. Apakah dia itu kata kerja, kata benda, kata keterangan, dan seterusnya. Kemudian kita lihat sekarang strukturnya, apakah itu ada subjek, predikat, objek, ada ejang. Di bahasa Inggris juga begitu. Anda harus pahami. Kalau Anda nggak paham itu, it is impossible you can translate. Ya, it is impossible. Jadi nggak mungkin Anda bisa menerjemahkannya, gitu. Ya. Baik. Nah, seperti ini, ya. Saya merokok, merokok di ruangan. Itu. Nah, ini dia. Saya merokok di ruangan. Ini harus tahu. Ini subjeknya, ini predikatnya, ini adalah keterangannya, ini ada ejangnya, ya. Nah, itu ejangnya. Ya, ada subjeknya, predikatnya, ejangnya. Oke, perhatikan ini lagi. Nah, ini saya berarti kan harus di subjek dia. I. Ini kata kerja, harus kita kerja. Nah, smoke. Nah, nih, I smoke. Nah, di sini ada in that room. Ya, in that room. Begitu.
Ya, ini kembali dia cocokkan, benar nggak? Nah, kalau dia subjek benar, oh ini berdekat, ini, oh ini aja, benar dia, benar. Nah, ini dia. I smoke in that room. Saya merokok di ruangan itu. I smoke in that room. Oke? Jadi, I smoke in that room. Ya, I smoke in that room. Jadi saya merokok di ruangan itu. Ya, I smoke in that room. Jadi saya merokok di ruangan itu. Benar-benar. Oke? Oke, baik. Saya ini contohnya. Nah, terus saya nah ini lagi. Saya oke, misalkan saya sangat senang, ya sangat senang bertemu Anda, bertemu Anda. Nah, ini dia. Saya sangat senang bertemu Anda. Nah, ini dia ini. Ini tentu Anda harus pahami. Ya, saya sangat senang bertemu Anda. Saya sangat senang bertemu Anda. Ini kalau kita melihat ya, ini kata sangat senang itu dia sebenarnya itu kata sifat. Karena kata senang itu bisa dimasuki dengan kata kata agak, kurang, terlalu. Itu pasti kata sifat. Ya, agak, kurang, terlalu itu kata sifat. Saya sangat senang bertemu Anda. Sekali lagi ya. Ya, jadi saya sangat senang bertemu Anda. Agak, kurang, terlalu. Nah, jadi begini, saya sangat senang bertemu Anda. Ini dia, sifat. Ini kata sifat, ini kata kerja. Nah, ini kata ini, oke, ini saya sebut hapus dulu. Ini kata sifat, disebut dengan adjektiva. Di sini kata kerja ya, atau kerja atau verba ya, verba. Nah, kita pahami bahwa setiap subjek diikuti dengan bukan kata kerja. Oke, sekali lagi. Setiap subjek jika diikuti bukan kata kerja, maka ditambah dengan to be, yaitu adalah is, am, are. Begitu. Ya, jadi is, am, are. Is, am, are. Jadi seperti itu ya. Nah, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Ini kata adjektiva, ini adalah kerja atau verba. Sehingga saya akan mengatakan di sini, ingat bahwa kalau bukan kata kerja muncullah to be. Misalkan ini I am. Nah, ini dia, I am very happy. Ingat konsep lagi. Kan setiap kata sifat diikuti kata kerja muncul kata to. Ya, kata sifat, kata kerja muncul to meet you. Nah, di sini ya. Jadi jangan sampai Anda tidak paham konsep-konsep dari bahasa target. I am very happy to meet you. Di sini saya sangat senang bertemu Anda. Ini kata sifat, kata kerja. Ingat,
kata sifat kata kerja dalam bahasa Inggris dia akan dipisahkan dengan oke. ya nah, seperti itu dasar-dasar menerjemahkan. Kemudian saya lanjut lagi, saya ganti dengan ini ya, dia sangat saya ganti dengan dia sangat senang bertemu Anda. Nah, dia ini tentu di sini anggaplah kita menggunakan kata he ya, karena ada he kan, ada he, ada she. Nah, itu dia sebagai orang-orang orang ketiga ya. Dia sangat senang dia sangat senang bertemu Anda. Nah, ini kata kerja, sorry, ini kata sifat, maka dia ini adalah he is. Nah, dia di sini sudah he is very happy to meet you. Jadi dia sangat senang bertemu Anda gitu loh ya, itu konsepnya. He is, saya ganti dengan they are very happy to see. Misalkan kami, we are gitu, we are very happy to meet you. Ya, we are very happy to meet you. Oke, ya, we are very happy to meet you. Nah, ini dia. Nah, contoh lagi. Ini target. Oke. Nah, ini kembali lagi, cerita itu sangat menarik bagi anak muda. Ya, perhatikan ini, cerita itu sangat menarik bagi anak muda. Nah, terus di sini ada dua klausa. Ingat, ada dua klausa. Ini ada klausa konsekuensi namanya ya. Konsekuensi itu ada klausa rentetan atau disebut dengan klausa rentetan. Ya. Jadi ada klausa rentetan. Cerita itu sangat menarik bagi anak muda. Sehingga banyak anak muda membeli buku itu. Sehingga banyak anak muda membeli buku itu. Oke, kalau kita melihat dua klausa ini, tentu masing-masing subjeknya itu menggunakan jenis kata yang berbeda. Contoh ini, cerita itu sangat menarik. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, sangat menarik itu dia termasuk kata sifat. Ya, sangat sifat, kata sifat. Kenapa? Karena diikuti dengan kata ya agak kurang, gitu ya, agak kurang, terlalu, itu sifat. Sehingga kita bisa mengatakan begini, that story ya, that story. Nah, ini dia, karena ini kata sifat, makanya muncullah is di sini. The story is very interesting ya, interesting. The story is very interesting.
For, nah ini dibagi for yacht. Mudah ini yacht. Ya. The story is a very interesting for yacht. So ya, many yacht, many yachts membeli buku itu. Nah, buy that book. Nah, begini. Itu gampang. Nah, ini namanya literal. Literal itu word to word. Ya, word to word. Ini literal ini. Oke, coba dipahami dulu ya, kira-kira bagaimana. Iya, baik. Kita lanjutkan. Ini bentuk dalam ini adalah klausa berkelanjutan ya, artinya konsekuensi. Nah, sekarang bagaimana kalau klausa yang klausa yang lain, misalkan tujuan ya sebagainya. Ya, oke. Ini tetap menggunakan sistem atau cara literal, yaitu word to word. Literal, word to word. Ya, word to word. Oke, saya hapus dulu ini. Oke. Baik. Ya. Karena ujian sangat dekat, para siswa harus belajar secara serius dalam minggu ini. Nah, ini kita sekali lagi. Ya. Karena ujian sangat dekat, para siswa harus belajar secara serius dalam minggu ini. Nah, bagaimana kalau saya mengatakan begini? Boleh nggak para siswa harus belajar secara serius minggu ini karena ujian sangat dekat? Boleh, tetapi ingat, kita ini masih dalam tataran apa yang ditulis, bagaimana bentuk yang ditulis, itulah yang kita terjemahkan, bukan seenaknya kita. Kalau seenaknya kita nanti tetapi tidak mengubah, itu nanti dia ada di poin 2 atau poin 3 ya. Poin 2, 3 itu artinya bagaimana mempertahankan makna atau pesan yang disampaikan dalam bahasa terjemahan.
Nah, targetnya di sini adalah karena Nah, ini sih muncul ya because ya. Kenapa muncul the? Sekali lagi. The itu muncul karena adanya kontekstual. Ya. The itu muncul karena adanya konteks. Because the examination is very close, is very close. Sangat dekat. Atau near, ya boleh, is very close. Because the examination is very close. Nah, lihat, kan kembali lagi kalimat ini pasti sudah dipahami sehingga sering disebut dengan secara kontekstual. So, it's very close. The student must study seriously this week. Jadi because this examination is very close, the student must study seriously this week. Jadi seperti ini. Ya, karena ujian sudah sangat dekat. Nah, jadi ini ada modalitas ya, namanya modalitas. Ini modalitas harus jadi gini. Jadi kemudian sangat dekat, very close, ada ish, karena dia bukan kata kerja. Ya, bukan kata kerja. Is very close. The student must study seriously in this. Kenapa li-nya di sini berubah menjadi secara ya? Li-nya itu secara. Jadi li-nya itu menyatakan suatu proses, sesuatu dikerjakan. Itu namanya li. Sekali lagi. Li itu menyatakan suatu proses yang terjadi atau sedang yang dilakukan. Ini seriously, ini kalau in this week. Ya. Mestinya seperti itu ya. Jadi because the examination is very close, the students must study seriously in this week. Begitu. Silakan dulu dia dipahami. Lagi. Silakan lagi dipahami lagi.
Yuk kita lanjutkan. Baik, saya lanjutkan dulu ya, terutama di grup nomina. Di grup nomina dulu ya. Jadi grup nomina itu mempunyai cara berbeda caranya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya. Jadi grup nomina itu mempunyai cara yang berbeda. Saya hapus dulu ini. Nah, ini ada namanya grup nomina ya, grup nomina. Grup nomina. Nah, ada grup nomina. Nah, grup nomina contohnya begini. Namanya grup nomina itu adalah suatu benda ya, suatu benda yang ada intinya. Suatu benda yang ada intinya. Contoh, wanita cantik. Jadi bahasa Indonesia intinya itu adalah wanita. Saya akan menyebut ini adalah head atau head ya, dalam bahasa Indonesia disebut dengan inti inti dalam bahasa Indonesia. Oke. Head, ini ada head. Nah, terusnya ini namanya modifier namanya. Modifier. Penjelas. Ini adalah inti, ini adalah modifier. Ada inti, ada modifier. Sekali lagi, ada head, ada head, ada inti, dan modifier. Nah, terus bagaimana kalau misalkan wanita, ya wanita Jepang putih. Nah, ini dia. Wanita Jepang putih. Ya, wanita Jepang putih. Nah, terus saya melihat ada 3. 1, 2, 3. Ya. Wanita, ada Jepang, ada putri. Oke, ada wanita, ada Jepang, ada putri. Nah, terus kita melihat ini headnya. Terus bagaimana kalau dia juga
banyak sekali, misalkan 2 wanita Jepang tinggi. Intinya tetap nih, intinya tetap atau headnya tetap wanita. Nah, ini namanya modifier, ini modifier, ini modifier. Ya, nah terus bagaimana saya menerjemahkan grup nomina dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. 2 wanita Jepang tinggi. Nah, oke, kita melihat dulu dari atas dulu. Wanita cantik. Wanita cantik. Langsung dia. Beautiful. Ya, saya tulis di sini aja. Beautiful, beautiful woman. Ya, ada. Oke, saya melihat. Wah, jadi caranya menerjemahkan dari belakang. Beautiful woman. Beautiful woman. Gitulah dari belakang ya. Jadi caranya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, khususnya grup nomina. Grup nomina itu artinya kata benda. Ya, benda. Misalkan telepon mahal. Oh, itu benda namanya. Tas putih, tas hitam, tas kulit, itu namanya grup nomina. Ya, grup nomina itu benda. Benda nanti ada yang menjelaskan. Itu namanya grup nomina. Sekali lagi, benda ada yang menjelaskan. Itu namanya grup nomina. Ya, benda ada yang menjelaskan. Itu grup nomina. Sudah. Nah, itu seperti ini, beautiful woman. Wanita Jepang putih dari belakang. Ya. Nah, gitu ya. White Japanese ya, Japanese woman. White Japanese woman. Jadi wanita Jepang putih. White Japanese woman. Nah, terus bagaimana kalau ada 2, 1, 3 dan seterusnya? Itu ada numerik namanya. Ketika ada numerik, berarti kita bicara jumlahnya gitu. Walaupun kita bicara jumlahnya, tetapi kita fokus pada intinya atau head, inti atau head. Nah, sehingga kita akan bicara dengan ini. Pakai ini dulu, numerik dulu ya. Nah dia, sorry, kalau misalnya dia tuh ya tuh. Di sini juga ada beautiful white, nah dia white, supaya dia ada seorang, artinya seorang wanita Jepang cantik. Ini ada 2 wanita Jepang tinggi. 2 lalu belakang. 2 tall Japanese ya, Japanese woman. Nah, ini dia. 2 ya. 2 tall Japanese woman. Oke. Nah, jadi apa yang saya kesampaikan tadi, ini jumlah ini atau numerik inilah yang akan ditempatkan di depan. Misalkan begini, 3 buah motorsikal atau motor listrik. 3 buah motor listrik. 3 buah motor listrik.
3 buah motor listrik. Bahasa nanti tetap menggunakan three. Buahnya guys kembali lagi kan 3 buah, 3 pieces itu kan kembali kan menyesuaikannya. Jadi 3 buah motor listrik. 3 electric ya, electrical motorcycle. Ya. 3 electrical motorcycle. Nah, sampai di sana dulu. Ya, itu nanti grup ini namanya. Ya. Baik. Saya lanjutkan lagi. Nah, misalkan begini, saya kasih contoh. Saya adalah seorang laki berumur 46 tahun. Nah, ini bahasa sumber ini. Saya adalah seorang laki yang berumur 40 tahun. Ya, yang berumur 40 tahun. Nah, jadi kalau kita melihat, kalau kita melihat ini apa namanya, bahasa sumber ini ada grup nomina. Di mana grup nomina? Sekali lagi, grup nomina itu Anda lihat di subjek ya atau di objek. Di subjek atau di objek. Sekali lagi, grup nomina itu diperhatikan di subjek atau di objek. Ya. Jadi ini coba ya, saya adalah seorang laki berumur 46 tahun. Ya, seorang 46 tahun. Nah, ini adalah I am langsung. I am. Nah, dia seorang nah, dia dari belakang. I am a 46 year old man. Nah, ini dia. I am a 46 year old man. Jadi saya adalah seorang laki berumur 40 tahun. Ya, I am a 46 year old man. I am a 46 year old man. Saya adalah laki yang berumur 46 tahun. Sampai di sana dulu, pahami? Oke, yang kedua, ini bahasa sumber dan bahasa target, ya. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi yang menggunakan grup nomina dalam bahasa sumber dan bagaimana di bahasa targetnya. Nah, misalkan ini. Mobil ini sangat cocok. Nah, ini lihat nih. Mobil ini sangat cocok bagi ya sebuah keluarga 4 anggota. Ya. Jadi mobil ini sangat cocok bagi sebuah keluarga 4 anggota.
Nah, jadi kita lihat sekarang mobil ini. Nah, ini dia. Ini dia termasuk frase. Nah, ini frase. Aku frase grup nomina ya. Disebut dengan grup nomina. Mobil ini sangat cocok bagi sebuah keluarga 4 anggota. Nah, karena seperti saya bilang tadi, ini adalah sumber, ini adalah target. Ini adalah sumber, ini adalah target. Ya, nah, mobil ini sangat cocok bagi sebuah keluarga 4 anggota. Nah, jadi mobil ini, ya langsung. This car, nah dia ya. This car kan mobil ini kan begitu, karena dia grup nomina. Ya, nah, jadi itulah alasannya kenapa dia dibolak-balik mobil itu atau orang itu that man. Kenapa dia tidak man that gitu loh? Ya, karena dia grup nomina. Ya, jadi grup nomina. Ya, jadi this car, nah ini karena bukan kata kerja, langsung is very suitable, ya suitable for, nah ini dia nih, for, nah ini sebuah keluarga beranggota. Berarti dulu for member family. Nah, jadi mobil ini ya, mobil ini sangat cocok ya, sangat cocok untuk sebuah keluarga beranggotakan 4 orang gitu ya. For member family. Nah, begitu loh. Nah, saya kasih contoh lagi, satu lagi. Nah, satu lagi. Nah, oke. Satu lagi. Mereka menggunakan sebuah mobil berkapasitas 8 orang. Mereka menggunakan sebuah mobil berkapasitas 8 orang. Ya, langsung. D, kan ini. Nah, D, use. Nah, ini dia. Use sebuah mobil. Dulu. 8% capacity, ya, capacity car. Nah, jadi mereka menggunakan sebuah mobil berkapasitas 8 orang. They use sebuah mobil berkapasitas 8 orang. 8%, angka itu selalu berkuasa ya. Angka itu selalu berkuasa. Sehingga di sini mereka menggunakan sebuah mobil berkapasitas 8 orang. They use 8% capacity car. Nah, jadi ini sangat jelas sekali ya, ini sebuah nomina. Ini namanya grup nomina in English. Nah, ini dia. Ya, sekali lagi, sebuahnya taruh depan, terus 8 orang ya di sini, taruh di sini ya. 8% capacity car, gitu ya. Baik, saya pikir ya apa yang saya sampaikan itu sudah sangat jelas ya. Ya, semoga apa yang saya share ini melalui video pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih adik-adik mahasiswa dimanapun berada ya. Jadi
Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama adik-adik yang sedang menekuni mata kuliah terjemahan atau dasar-dasar penerjemahan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Baik, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom.